Doa selesai. Oke. Di sini Ibu ada bacaan. Ibu absen dulu ya. Siapa di sini yang tidak masuk? Mbak Yesi masuk? Masuk. Amel? Masuk. Bilkis? Masuk. David? Masuk. Lukman? Masuk. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan bacaan tentang ekosistem. Kalian baca ya, nanti setelah dibaca kalian menyimpulkan isi bacaannya. Baca ya, ini dibacanya. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk kalian membaca. Jika ada yang tidak ngerti nanti silakan ditanyakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Di situ ada bacaan pengertian ekosistem dan komponen ekosistem dan macam-macam ekosistem. Di situ ada berapa macam-macam ekosistem? 2. Apa Mas David? Hutan hujan tropis dan hutan sabana. Ya. Itu yang di mana? Itu di laut apa di gunung itu? Macam-macam ekosistem yang Gunung. ya. Terus kalau ekosistem di darat ada apa saja? Ekosistem? Kawah. Ya. Gunung. Ya. Sungai. Ya. Ekosistem ada 2, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan itu seperti akuarium. Terus kalau alam itu ada ekosistem gunung. Terus ekosistem laut. Itu semua alam penciptaan Tuhan. Sedangkan kalau akuarium itu buatan siapa? Buatan manusia. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Ayo berdiri anak-anak. Oke. Siapa di sini yang masih ingat pembelajaran hari kemarin? Belajar apa kemarin? Ide pokok. Ide pokok. Siapa yang masih ingat di sini? Ide pokok itu apa? Hubungan antara Ide pokok. Ayo ide pokok. Siapa yang masih ingat? Apa itu ide pokok?
Ingat atau lupa? Lupa. Ibu jelaskan ya, ide pokok itu ide dalam setiap paragraf. Intinya itu seperti kayak gagasan utamanya. Setiap paragraf itu pasti ada kalimat utamanya. Di setiap kalimat utama itu yang dinamakan ide pokok. Ide pokok biasanya disebut juga dengan pokok pikiran utama, gagasan utama. Kalau kalian disuruh mencari ide pokok atau pokok pikiran utama atau gagasan utama, itu intinya sama saja. Mencarinya di setiap paragraf. Oke. Kemarin juga belajar tentang apa? Selain ide pokok. Hubungan makanan. Hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Boleh diulang lagi, Mbak Amel? Yang keras. Hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Mas Lukman, ayo diulang. Mbak Amel tadi bicara apa, yo? Hubungan antara Makanan dengan jaring-jaring makanan. ya. Rantai makanan apa? Rantai makanan. Ayo Mbak Yesi, apa rantai makanan? Sekelompok Hubungan hubungan apa? hubungan antara sekelompok produsen Dan konsumen. Jadi dalam sebuah komponen ekosistem itu ada yang namanya apa? Produsen dan konsumen. serta pengurai. Pengurai di sini itu seperti apa? Cacing, terus bakteri. Oke. Tujuan pembelajaran di sini yaitu kalian nantinya bisa membuat diagram perubahan tentang jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Terus kalian bisa membuat pertanyaan dari setiap paragraf. Sekarang kalian coba amati di halaman 106. Ada gambar apa saja itu? Menambah secara liar, membuat Pocapan. Ya. Dari gambar di sini ada yang bisa menyimpulkan kalau menebang pohon secara liar sama membuang sampah dapat merusak komponen ekosistem. Ya. Faktor yang menyebabkan perubahan ekosistem apa saja? Tadi ada dua. Manusia dan alam. Ya. Kalau manusia contohnya Mas Davin. Sampah sembarangan. Kalau faktor alam. Faktor alam. Ya. Bumi. Ya, terus musim Kemarau. kalau musim kemarau biasanya rumput suka apa? Kalau musim Mati. kemarau, mati. Kalau musim hujan rumputnya subur. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus senantiasa merawat ya, merawat kayak tumbuhan, merawat lingkungan supaya komponen dalam ekosistem tersebut dan populasinya bisa berkembang biak. Kalau berkembang biak artinya nanti kayak hewan-hewan tadi tuh bisa makan rumput, bisa makan hewan lainnya. Intinya kayak bisa berkembang biak. Sedangkan kalau lingkungannya rusak dan komponennya pasti akan punah. Sekarang kalian baca di halaman 107. Ada bacaan tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Ayo kalian baca. Nanti jika ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan ya. Ayo Mas David dibaca. Ayo, mari dibaca. Ayo Mas David.
Ayo, lukis dibaca yang serius. Sudah selesai ya bacanya? Di sini ibu akan membentuk kalian 2 sampai 3 orang dalam setiap kelompoknya. Kelompok pertama Mas Lukman sama Mas Davin. Kelompok kedua Mbak Yesi, Mbak Amel sama Mbak Bilkis. Kalian buka halaman 108. Kalian, ibu minta untuk menentukan ide pokok dalam setiap paragraf dalam bacaan perubahan pada jaring-jaring makanan. Di setiap paragraf tersebut nanti kalian membuat pertanyaan beserta jawabannya. Sekarang silakan didiskusikan bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu. Sambil ditulis ya. Ayo didiskusikan Mas Lukman sama Mas Davin. Sudah selesai anak-anak? Di sini ibu akan meminta dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 Mbak Yesi, maju. Kelompok 2 Mas Davin. Ayo Mas Davin maju. Mbak Yesi, baca yang paragraf 1. Paragraf 1. Pertanyaan, apa saja faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam jaring-jaring makanan? Jawaban, faktor musim hujan ketika tumbuh-tumbuhan subur, tanaman padi ikut subur, dan populasi hewan juga meningkat. Oke, jawaban Mbak Yesi benar. Tepuk tangan anak-anak. Ayo kelompok 2 Mas Davin. Mas Davin yang paragraf kedua. Ini Mas Davin. Paragraf 2. Paragraf 2. Pertanyaan, bagaimana jaring jawaban rantai makanan akan terbentuk makanan dalam ekosistem selama makhluk hidup penyusunannya ada tidak terputus ada. Oke. Jadi, faktor yang dapat menyebabkan dalam perubahan jaring-jaring makanan di dalam bacaan perubahan jaring-jaring makanan yaitu faktor musim hujan. Kalau musim hujan tumbuhannya subur atau kering? Subur. Kalau subur berarti populasi hewannya meningkat. Kalau kering populasi hewannya menurun. Oke. Yang kedua, paragraf 2 yang sudah dijelaskan oleh Mas Davin. Bagaimana jaring-jaring makanan dalam ekosistem tidak terputus, yaitu rantai makanan akan terbentuk selama makhluk hidup itu ada. Artinya kalau makanannya berupa rumput itu tetap subur, tidak kering. Artinya nanti populasinya itu tetap hidup. Artinya penyusunnya itu akan berlanjut, akan berkembang biak nanti hewannya ya. Kita lanjut
Halaman berikutnya. Halaman 190. Oke. Kalian tadi sudah mempelajari tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Di sini Ibu akan meminta dari masing-masing kelompok untuk mendiskusikan tentang membuat diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi di lingkungan, baik di lingkungan ekosistem sawah, ekosistem laut, atau ekosistem gunung. Kelompoknya seperti tadi ya, Mbak Yesi, Mbak Amel, Mbak Bilkis, Mas David sama Mas Lukman. Silakan didiskusikan sekarang ya. Jangan lupa diberi keterangannya ya. Mana komponen ekosistem, mana yang produsen, mana yang konsumen. Ayo Mas Davin. Ini keterangannya belum, ayo ditulis keterangannya. Jangan lupa penyebab perubahannya ditulis juga ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai anak? Ya. Oke, sekarang Ibu minta dari kelompoknya Mas David sama Mas Lukman untuk mempresentasikan. Ayo Mas Lukman maju. Ayo Mas Lukman. Nama ekosistem Yang keras, yang keras. nama ekosistem sawah, penyebab perubahan faktor alam musim kemarau, diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Padi dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ulat, ulat dimakan elang, pohon dimakan ulat, ulat dimakan belalang. Keterangan, padi produsen, belalang konsumen. Ya benar, silakan duduk. Tepuk tangan buat Mas Lukman. Mas Lukman tadi menjelaskan tentang perubahan ekosistem di sawah. Sekarang kelompok 2, Mbak Amel. Nama ekosistem di sawah, penyebab perubahan pemburuan lahan, diagram perubahan. Ayo, gak boleh ketawa, serius, jangan serius, ayo. Mbak Bilkis gak boleh ketawa, hargai temannya yang di depan. Ayo disimak baik-baik temannya. Diagram perubahan dari Ayo Mbak Amel gak boleh ketawa, temennya lo gak ada yang ketawa, kau ketawa. Gak boleh ketawa, Mas David, Mas Lukman. rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, tikus dimakan elang, pohon dimakan ulat, ulat dimakan ayam. Keterangan, rumput produsen pohon, produsen tikus, konsumen 1 ular, konsumen 2 elang, konsumen 3 elang. Ya, silakan duduk Mbak Amel. Tepuk tangan ayo buat Mbak Amel. Silakan belajar pada halaman 110, dibuka halaman 110. Ada gambar apa di situ? Tari merah. Tari merah berasal dari mana? Jawa Barat. Oke. Sekarang kalian amati gambar tari merah. Di situ ada properti yang digunakan untuk tarian merah. Coba kalian amati. Di situ ada apa saja?
saja? Saya. Oke. Sekarang Ibu minta kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian amati properti apa saja yang digunakan dalam tarian merak. Coba kalian diskusikan. Ayo, di sini siapa yang mau menuliskan properti tari merak? Masing-masing kelompok. Kelompoknya Mbak Ana siapa yang mau maju ke depan? Ayo, Mbak Bilkis. Tuliskan 2 saja nggak apa-apa. 2 sama fungsinya ya. Itu saya ketua. Oke, Mbak Bilkis, silakan duduk. Tepuk tangan buat Mbak Bilkis. Sekarang kelompoknya Mas Lukman. Ayo, Mas Davin. Apok itu mahkota. Silakan duduk Mas Davin. Tepuk tangan buat Mas Davin. Jadi dalam properti tarian merak di sini ada yang namanya mahkota. Mahkota itu istilahnya seperti apa? Ini ya gambarnya. Gambar mahkotanya ini. Gambar burung merak. Di buku kalian juga ada. Biar lebih jelas, Ibu kasih lihat di sini ya. Lihat di laptop sini. Ini mahkota. Terus ada gelang. Gelang itu fungsinya apa, Mbak Yesi? Gelang. Untuk menghiasi pergelangan tangan. Oke. Di sini ada gambar contoh gelangnya. Seperti ini. Bentar, gelang. Oh ya ini gambar gelangnya. Bisa dilihat? Gelang. Terus untuk rok. Rok itu yang ini ya. Roknya itu seperti seperti warna bulu burung merak warna hijau. Kalau sabuk fungsinya untuk apa sabuk? Banget Mengencangkan busana merak yang dipakai. Oke. Di sini kalian tadi sudah belajar apa saja? Ekosistem. Ide pokok. Dari ketiga tersebut, dari properti tari merak, ide pokok, sama perubahan jaring-jaring makanan, ada yang tidak dimengerti anak-anak
Sudah mengerti semuanya, Bu. Kalau sudah mengerti, coba kalian jelaskan apa itu ide pokok. Ide dalam setiap makan. Oke. Perubahan jaring-jaring makanan disebabkan oleh faktor apa saja? Alam dan manusia. Oke. Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan lembar tes evaluasi. Ini dikerjakan individu, tidak boleh contohan. Ayo dikerjakan. Kerjakan dengan teliti ya, tidak boleh buru-buru. Sudah selesai anak-anak? Oke. Ayo dikumpulkan ke depan satu-satu. Dimulai dari Mas Lukman. Ayo gak boleh. Ayo silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ibu koreksi ya. Ya. Oke, dari hasil pekerjaan kalian, di sini ada yang mendapatkan nilai 100. Ada juga yang mendapatkan nilai 80 dan juga ada yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Artinya kalau yang mendapat nilai di bawah KKM, nanti Ibu beri soal remedial lagi buat dipelajari lagi. Dan yang nilainya sudah bagus harus latihan lagi supaya kedepannya tetap mendapatkan nilai yang bagus. Oke, di sini Ibu akan memberikan kalian PR, yaitu buka halaman berikutnya. Latihan bersama orang tua. Kalian amati gerakan hewan dan praktekkan nanti bersama orang tua kalian. Dan kalian juga harus latihan tari merak. Harus memperagakan gerakan tari merak untuk pertemuan berikutnya. Untuk gerakan tari merak kalian bisa lihat di YouTube. Kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian untuk melatih kalian gerakan tari merak. Oke. Sekarang sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu.